Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilim, apa kabar? Waalaikumsalam Alhamdulillah Pak Yogi sehat. Bagaimana dengan Pak Yogi siang ini? Alhamdulillah, Bu, saat ini juga dalam keadaan sehat. Keadaan Iya, sehat dan baik-baik. ya, Alhamdulillah. Tapi kelihatannya Ibu semangat hari ini ya. Tapi walaupun semangat, kayaknya Ibu kelihatan ada tidak secerah seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada apa ya, Bu? apa sih ya Pak? Saya merasa ada eh, apa ya motivasi saya agak sedikit berkurang nih Pak ketika masuk kelas. Mungkin karena sekarang sedang akhir semester ya Pak, nggak tahu gimana. Tapi saya merasanya gini, ketika saya melakukan sebuah perencanaan dan ternyata pada saat eksekusi jauh dari kenyataan Pak. Apa sih ada aja gitu Pak yang buat saya ini eh, jadi merasa ini saya kenapa gitu. Jadi merasa saya sanggup nggak gitu, seperti itu Pak. Jadi agak beban tertentu gitu buat saya nantinya ketika memang hasilnya tidak sesuai dengan kondisi gitu Pak. Oh, gitu ya. Iya. Ibu lagi ada masalah di apa yang rencana tidak sesuai. Emang rencananya apa ya, Bu? Bisa diceritakan? Ya, ceritanya saya kan melakukan sebuah praktik ya Pak, praktik di kelas terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu Pak. Saya udah coba praktikan di kelas dan saya udah lakukan beberapa kelas. Ternyata ada satu kelas tuh eh, responnya nggak dari biasanya Pak, nggak tahu kenapa. Padahal sesuai dengan apa ya, sesuai dengan rencana saya sudah melakukan apa ya, pengecekan kesiapan anak, mengecek profil belajar anak sampai mungkin minat anak pun saya cek gitu Pak di asesmen sebelumnya. Tapi mungkin karena apa gitu, kadang saya juga bingung mesti gimana ya Pak, kira-kira nih bayangan-bayangannya yang membuat saya tuh jadi semakin apa sih semakin semakin nggak apa jangan diinikan nanti dievaluasi lagi. Tapi kadang saya jadi down banget Pak karena anaknya itu anak yang sama bukan beda gitu. Ya kadang saya juga bertanya apa nih kenapa nih dan seterusnya lah gitu Pak. Jadi hal-hal itu muncul ketika saya keluar dari kelas itu lah Pak. Oh, gitu. Emang selama ini setelah Ibu di kelas kan ada kelas yang responnya juga kurang itu, emang selama ini Ibu apa yang Ibu lakukan? Ya, kalau sebelum-sebelumnya sih kelas yang lain masih saya bisa kondisikan ya Pak. Rencananya saya biasanya kalau anak sudah tidak ada responnya, saya eh, lakukan sesuai dengan rencana dan saya apa sih saya ini kan Pak apa namanya itu saya sandingkan gitu dengan teknik yang lain seperti saya pakai ice breaking dan seterusnya. Cuman saya sih menduga nih anak ini apa ya ada masalah gitu di dalam proses apa ya pribadi gitu Pak yang menurut saya tuh kadang ada apa nggak biasanya gitu Pak. Biasanya kan dia mungkin luar biasa ketika mau belajar itu karena dia juga sadar sendiri gitu Pak apa kompetensi dia minat kemana. Tapi tiba-tiba momen-momen ini dia jadi merasa down gitu Pak, seperti itu. Jadi saya merasa agak ini saya apa yang salah atau bagaimana. Tapi kalau menurut saya sih eh, anak itu mungkin ya kemungkinan nih baru kemungkinan anak itu pertama kalau tidak ada masalah pribadi dia masalah dengan temennya karena ada saya lihat tuh dia biasanya satu kelompok itu welcome ya Pak, tapi pas saya lihat lagi ternyata dia jauh dari salah satu orang di sana gitu. Jadi ada sikap bedanya daripada biasanya seperti itu Pak yang saya lihat gitu. Oh, iya. Jadi anak-anak yang di Ibu di kelas itu apakah sudah dipanggil oleh Ibu atau bagaimana selama ini? Nah, saya kan tadi baru menduga ya Pak, ceritanya saya mau melakukan apa sih panggilan khusus gitu Pak di luar jam. Cuman kebetulan
saya hari ini langsung ke rumah sakit nih Pak, malahan saya pun nggak bisa standby gitu. Sedikit tidak enak sih Pak memang gitu, kadang apa ya, jadi hambatan hal itu. Tapi saya mau apa sih, mau usaha untuk memanggil anak tersebut, sebenarnya ada apa yang menyebabkan dia sampai seperti itu. Nggak biasanya Pak, biasanya anak itu ceria-cerianya, sambutannya. Kan saya sekarang proyeknya apa, proyek eh, pembuatan briket ya Pak. Jadi biasanya anak itu ketika proyek di 2 pelajaran itu yang saya ajarkan, welcome, tapi sekarang dia beda. Nah, saya mau coba dia ajak diskusi, sebenarnya ada apa, takutnya kan selain dia dari kondisi pembelajaran yang memang saya menjenuhkan, mungkin bisa jadi mungkin anak tersebut punya masalah di keluarganya gitu. Karena saya dengar-dengar juga kemarin sempat saya lintas ya ke anak-anak. Kira-kira si ini kenapa kok sampai 2 pertemuan sekarang dia beda gitu. Ternyata ada yang jawab seperti itu Pak, di galau katanya. Oh, iya Bu. Oh, itu sangat bagus sekali Bu, Ibu melakukan hal yang melibatkan siswa. Apakah selama ini Ibu tidak mengajak koordinasi dengan rekan sejawat atau pimpinan sekolah Ibu untuk mencari solusi ini? Selama ini apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan mereka? Iya, kemungkinan sih saya mau coba sama wali kelas dulu Pak, karena kebetulan wali kelasnya kemarin sih, hari kemarin nggak ada. Kemungkinan sih saya koordinasikan nanti dengan wali kelas ya. Soalnya saya lihat juga anak ini selama tanggapan dari wali kelas, selama catatan dari wali kelas selama ini ya, saya kan biasanya sebelum ke kelas itu, sebelum mengajar di kelas itu, saya suka bertanya, ini anak yang butuh perhatian siapa dan yang mana. Ternyata anak itu tidak termasuk. Mungkin saya nanti koordinasikan lagi, takutnya wali kelas sudah nyampe Pak, jadi nanti saya koordinasi dulu ke rekan saya yang jadi wali kelas, baru kalau misalnya nanti sudah, saya dekati anak itu Pak, kemudian baru nanti saya koordinasikan dengan pihak kayak BK untuk membantu kalau memang saya tidak bisa apa ya, memulihkan kembali kondisi anak tadi gitu, seperti itu Pak. Eh, keadaan-keadaannya yang kalau saya tidak bisa nih, jadi kemungkinan-kemungkinan itu saya pakai gitu, untuk bisa memaksimalkan potensi anak yang tadi. Anak yang bagus Pak, luar biasa gitu. Tapi ya mudah-mudahan saja saya koordinasi, setelah saya koordinasi anak tersebut bisa ada perubahan. Oh iya Bu, memang bagus sekali Ibu, saya sangat terinspirasi. Dan tapi untuk selama ini apakah Ibu berkoordinasi dengan pimpinan, apakah ada teguran karena ada temuan permasalahan ini atau bagaimana Bu? Karena Ibu tegur permasalahan seperti itu. Sebelumnya saya belum pernah mendengar sama sekali justru Pak. Jadi mengalir seperti itu. Makanya saya tadi aneh ya, saya nggak habis pikir, nggak biasanya gitu. Tersebut ketika memang ikut 2 proyek, biasanya kalau materi kan nggak terlalu terlihat ya Pak. Tapi kalau ketika praktek kan mereka bergerak seutuhnya, mengikuti kegiatan seutuhnya. Jadi ada apa ya? Ada perbedaan dari tingkah dia gitu. Makanya saya sangat sangat cemas sekali gitu. Oh gitu. Setelah Ibu ya. Ya Pak. Dengan begini Bu, setelah Ibu ada diferensiasi, ada keluhan-keluhan dengan murid, setelah Ibu melakukan proyek P5 itu di kurikulum Merdeka, apakah ada perubahan atau bagaimana Bu? Ya, kalau sebelum-sebelumnya kan saya belum ya Pak, baru praktek aja kan. Biasanya kalau saya praktek itu belum tuntas Kak, karena briket itu butuh 5 hari Pak untuk selesai. Nah, biasanya kalau udah saya selesai baru ada refleksi. Jadi saya belum tahu semaksimal mungkin anak itu kenapa. Kan sebelum praktek itu saya ada 2 pertemuan. Yang pertama analisa video, yang kedua terkait dengan pelaksanaan prakteknya. Nah, di 2 tahapan itu anak trouble-nya luar biasa. Jadi 2 hal itu saya gabungkan dulu sebelum nanti diakhiri di rumah refleksi. Jadi saya belum Pak kalau sampai sana. Jadi rencana-rencana itu belum saya maksimal. Cuman
rasa ganjilan saya itu terasa dari sekarang gitu Pak, karena nggak biasanya seperti itu. Oh gitu ya. Ya, bagus sekali Bu. Tapi untuk pelaksanaannya apakah Ibu sudah merencanakan mau kapan dilaksanakan atau minggu-minggu ini atau minggu depan? Itu seperti apa, Bu? Ya kalau rencana sih saya mau apa melakukan konseling dulu ke wali kelas dulu hari hari besok. Oh, hari Kemudian besok. kalau sudah saya konseling ke wali kelas besok, saya langsung ke apa sih ke anaknya. Kenapa saya ke wali kelas dulu? Takutnya sudah ditangani ke wali kelas gitu Pak. Karena kebetulan setelah pelajaran saya langsung wali kelasnya. Gitu. Oh, Seperti itu. oh, Jadi saya coba dulu apa itu namanya minta bantuan gitu ya sama wali kelas. Kebetulan biasanya setelah pelajaran saya IPA sama bahasa Inggris. Kebetulan wali kelasnya ngajar bahasa Inggris. Saya koordinasi dulu besok. Kalau hari ini kami ya. sudah Wah, itu sudah sangat selesai. sangat bagus sekali, Bu. Berarti ya, Ya, ya itu Bu sangat sangat bagus, sangat cepat mungkin pelaksanaan yang Ibu rencanakan untuk hari esok. Dan untuk rencana-rencana ke depan akan seperti apa Ibu yang akan lakukan oleh Ibu lakukan? ya. Kan tadi saya minta koordinasi dulu dengan wali kelas ya Pak. Kalau misalnya ternyata Ya, ya. sama wali kelas saya sudah berhasil sama anaknya, baru Pak saya sama anaknya paling saya tahap ketiga saya mau melakukan perencanaan ya, mau sebuah perencanaan agar tidak apa ya tidak bosan gitu anaknya karena mungkin momennya kan ini udah mau proyek ketiga ya Pak, metode saya kadang hampir sama gitu karena memang proyek itu kan harus dilakukan, nggak mungkin proyek tanpa dilakukan, takutnya anak merasa jenuh. Mungkin nanti momennya saya refleksikan diri ketika saya hasil dari anak, saya langsung feedbackkan ke rencana selanjutnya Pak nanti untuk proyek yang keempat gitu Pak, karena memang menurut saya itu penting. Ketika memang proyek kita bagus, bagus apapun, ternyata anak tidak welcome dan hasilnya anak kurang kurang apa ya kurang bersambut kan cuma ya Pak. Jadi saya gunakan nanti untuk merefleks pembelajaran selanjutnya seperti itu. Iya, iya. Nah, oh gitu ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin setelah adanya apa pembicaraan ini, bagaimana sekarang perasaan Ibu saat ini setelah apa ada komunikasi ini. Bagaimana sekarang perasaan Ibu yang Ibu rasakan? Ya, saya jadi ada perasaan merasa lega ya Pak. Kenapa? Karena saya bisa mencurahkan. Biasanya kalau saya punya eh, problem atau masalah itu kalau didiamkan jadi nantinya muka mimik saya ikut ini apa ikut seperti itu kondisinya ya ikut mumet gitu Pak. Tapi kalau sudah saya utarakan minimal diutarakan meskipun mungkin saya agendanya besok ya Pak, tapi hal itu membuat saya jadi merasa nyaman. Terus kemudian saya juga bisa melakukan manajemen penanganannya Pak, kata dari tadi tahapannya dari mana sampai Hmm. ke mana. Jadi saya merasa lebih terarah lagi untuk merencanakan penanganan kepada anaknya. Wah, subhanallah, luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah ya, setelah Ibu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil, yang sangat bagus, saya setuju dengan ide tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa menjadikan Ibu lebih semangat lagi ke depan untuk segera mengatasi permasalahan yang Ibu alami. Mudah-mudahan menjadi berkah ya Bu, dan Ibu selalu semangat Um, tanpa harus pantang menyerah. Iya, siapa ya apa sih saya juga ucapkan terima kasih Pak berkat ini mungkin saya jadi merasa lebih tenang lagi, lebih rileks lagi karena saya bisa mencurahkan, menuangkan semua unek-unek saya dan saya pun bisa membuat sebuah rencana gitu dalam waktu dekat ini. Terima kasih Pak sekali lagi. Saya sangat senang gitu, itu diajak untuk berdiskusi seperti ini dan memang ini butuh buat saya gitu Pak. Terkadang kalau curhat ke siapa eh, bukan apa sih bukan permasalahannya kan jadi beda lagi kalau misalnya eh, saya merasa apa ya kepada rekan saya jadi merasa ada sambutan gitu meskipun pada intinya saya harus gerak gitu Pak.
Iya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Saya juga merasa sangat senang dan bersyukur Ibu pada akhirnya merasa lega dan merasa tenang setelah mencurahkan apa-apa yang Ibu alami. Mudah-mudahan hal ini menjadi solusi untuk kebaikan Ibu ke depan untuk perancangan-perancangan dan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Mungkin itu ya Bu dari saya, mudah-mudahan kesempatan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Ya, mungkin kita sudahi ya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang mendukung Pak. Ya. Sinyalnya Pak